Selamat siang, perkenalkan saya Diva Lauren Raja Guguk, NIM 03 2019 079. Di sini saya akan membahas tentang konsep ventilasi mekanik dasar. Pengertiannya yaitu alat bantu mekanik yang berfungsi untuk memberikan jalan nafas kepada pasien. Tujuan pemasangan ventilasi yaitu yang pertama membantu oksigenasi, yang kedua membantu eliminasi karbon dioksida, yang ketiga membantu kerja otot-otot pernapasan, dan yang keempat mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, dan yang terakhir menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Indikasi pemasangan ventilator yaitu yang pertama pada pasien yang gagal nafas, dan yang kedua kepada pasien yang henti jantung. Indikasi pemasangan ventilator yaitu kepada yang pertama pada pasien yang henti jantung, yang kedua kepada pasien yang henti nafas, dan yang ketiga kepada pasien yang koma. Komplikasi pemasangan ventilator yaitu yang pertama kepada pasien keracunan O2, yang kedua infeksi paru, yang ketiga pasien yang menggunakan nafas buatan, yang keempat kerusakan jalan nafas, dan yang terakhir itu tidak berfungsinya penggunaan ventilator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pemasangan ventilator. Sebelumnya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama sarung tangan, yang kedua ammo bag lengkap, yang ketiga set suction, yang keempat spuit untuk mengembangkan balon, yang kelima set laryngoskop dengan blade sesuai dengan ukuran, dan yang keenam ventilator. Prosedur pemasangan ventilator yaitu yang pertama, sambungkan stop kontak dengan sumber listrik, lalu nyalakan ventilator dengan menekan tombol on. Tombol on-nya ada di sebelah sini. Selanjutnya yang kedua, pasang corrugated sesuai dengan ukuran, baik anak ataupun dewasa sesuai dengan ukuran pasien. Pasang corrugated-nya itu dengan memasang yang ini, selang warna biru. Dan yang ketiga, isi humidifier dengan aquade steril, kemudian nyalakan dengan menggunakan tombol on. Humidifier-nya yang ini dan diisi dengan aquade steril. Selanjutnya ditekan tombol on kembali. Yang keempat, setting ventilator sesuai pesanan dokter mengenai mode, VT, frekuensi nafas, EI ratio, FiO2, ASB, TIIP, dan lain-lain. Yang kelima, sambungkan corrugated dengan endotracheal yang terpasang pada pasien. Endotracheal, corrugated endotracheal itu yang ini, dan ini yang akan dipasang kepada pasien. Selanjutnya, pastikan alat resultasi dan perlengkapan ventilator berfungsi dengan baik. Kita pastikan dulu alatnya berfungsi dengan baik dengan cara mengecek alat terlebih dahulu. Yang ketujuh, pastikan bahwa penderita selalu dimonitoring fungsi pernafasannya dan saturasi oksigennya. Kita memantau kondisi pernafasan dan saturasi oksigen pasien itu lewat monitor ini. Selanjutnya yang ke-8, lakukan segala tindakan dengan memperhatikan teknik aseptik dan universal precaution. Yang ke-9, lakukan suction secara rutin, biasanya tiap 4 jam sekali. Bila perlu boleh dilakukan di luar jadwal. Yang ke-10, pastikan humidifier berfungsi dengan baik. Air yang tertampung di dalam water trap secara rutin harus dikosongkan. Ini ya teman. Ini ya. Humidifier. Selanjutnya yang ke-11, rubah posisi pasien tiap 3 jam untuk postural drainase ataupun untuk pengembangan paru-paru pasien. Yang ke-12, pastikan posisi tubing ventilator dalam keadaan tepat. Yang ke-13, pastikan NGT pada posisi yang benar dan lakukan aspirasi tiap 6 jam atau setiap akan memberikan nutrisi internal. Pemeliharaan pos pemasangan ventilator yaitu yang pertama, rendam corrugated sesudah digunakan dengan backlin selama 15 menit, kemudian cuci, bilas, dan keringkan. Yang kedua, corrugated disterilkan kering dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Yang ketiga, rendam filter dengan backlin setiap sudah dipakai. Selanjutnya cuci dan keringkan. Yang keempat,
kalibrasi setiap 1 tahun sekali oleh teknisi perusahaan. Yang kelima, hubungi teknisi perusahaan bila ada masalah. Yang keenam, charger ventilator selama 1 kali 24 jam setiap kali sesudah pemakaian dan tiap 10 hari sekali bila ventilator tidak digunakan. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai konsep ventilasi mekanik dasar dan SOP penggunaan ventilator. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian hasil pemaparan saya ucapkan terima kasih.